Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang sistem koordinasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Nama saya Erlia Zahra, bertugas sebagai host sekaligus moderator. Lalu Resta Mediana, Amelia, dan Navigo Cesar bertugas sebagai presenter, dan Dwi Nur Cahyo bertugas untuk merecord presentasi hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Rangkaian kegiatan yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada presenter untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Erlia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Ada 3 macam sistem koordinasi. Yang pertama itu ada sistem saraf, yang kedua ada alat indera, dan yang terakhir ada sistem endokrin. Yang pertama ada sistem saraf, itu di situ ada gambar dari struktur sel saraf. Selanjutnya, sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke anggota tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Ada 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama itu ada merasakan perubahan-perubahan di dalam dan luar tubuh. Yang kedua ada menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut. Dan yang terakhir ada merespons terhadap perubahan tersebut dalam bentuk kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Selanjutnya ada bagian-bagian saraf. Yang pertama itu ada neuron atau sel saraf, yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Yang kedua ada neuroglia, yaitu membentuk selubung mielin mikroglia yang bersifat fagosit, dan sel ependima berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Dan yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Ada macam saraf secara fungsional, itu ada 3. Yang pertama adalah saraf sensorik atau saraf aferen, yaitu saraf yang membawa rangsang dari reseptor, misalnya dari kulit, mata, telinga, dan alat dalam menuju ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu adalah saraf motorik atau saraf eferen, yaitu saraf yang membawa rangsang dari saraf pusat ke efektor, misalnya ke otot dan kelenjar. Dan yang terakhir ada saraf konektor atau asosiasi atau penghubung, yaitu saraf yang menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Sel saraf ini terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Yaitu selanjutnya dibahas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi mengatur, mengendalikan semua aktivitas tubuh. Otak maupun sumsum dilindungi oleh suatu selaput yang terdiri dari jaringan pengikat yang disebut meninges. Yang pertama ada otak. Otak terletak di dalam rongga kepala dan terlindung oleh tulang tengkorak atau kranium, selaput otak atau meninges, dan cairan cerebrospinal. Otak manusia terdiri dari 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan kiri dan kanan. Otak merupakan pusat pengendali sistem saraf. Pada tali spinal atau jalur antara otak dan sumsum tulang belakang, terjadi pindah silang sehingga terjadi kebalikan sistem pengendalian, yaitu belahan otak kiri akan mengendalikan sistem-sistem yang terletak di bagian kanan tubuh, sedangkan belahan otak kanan akan mengendalikan sistem-sistem tubuh yang terletak di bagian kiri. Bagian utama dari otak itu ada otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak depan ada diencephalon, dan otak kecil atau cerebellum. Nah, di sini ada anatomi otak manusia. Ada korteks cerebral, kelenjar pituitari, talamus, hipotalamus, ganglia basal, cerebellum, dan batang otak. Selanjutnya ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan
merupakan pusat pendengaran, penglihatan, gerak, kecerdasan, ingatan, dan kemauan. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terluas dari otak dan berbentuk oval. Otak besar tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks yang berisi badan neuron dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf. Otak besar terdiri atas dua belahan atau hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sejumlah badan serabut saraf yang disebut corpus callosum. Hemisfer terbagi menjadi lobus yang dipisahkan oleh celah yang disebut sulcus. Setiap hemisfer terbagi menjadi 4 lobus, yaitu yang pertama ada lobus frontalis, yang berfungsi sebagai pengendali aktivitas mental dan gerakan otot. Yang kedua ada lobus parietalis, berfungsi sebagai pusat pengaturan kulit dan otot yang berhubungan dengan rangsangan. Yang ketiga ada lobus occipitalis, yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Dan yang keempat ada lobus temporalis, yaitu mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pusat pendengaran. Yang kedua ini ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah manusia berukuran kecil. Pada otak tengah terdapat saraf oculomotoris atau saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata. Pada dasar otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf atau yang disebut ganglion yang berfungsi adalah pengontoran gerakan dan kedudukan, terutama untuk mencegah kontraksi yang berlebihan. Selanjutnya ada otak depan atau diencephalon. Diencephalon berperan dalam pengendalian motorik, penggantian informasi alat indera, dan pengendalian fungsi otonomi dan berbagai bagian tubuh. Talamus ialah salah satu struktur yang terletak di tengah otak, tepatnya di antara korteks cerebral dan otak tengah. Hipotalamus berperan dalam pengaturan macam-macam fungsi faal seperti suhu tubuh, tidur, keseimbangan air, makan, rasa haus, emosi, dan tingkah laku reproduktif. Dan yang keempat ini ada otak kecil atau cerebellum, merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil terdapat di bagian belakang dan bawah rongga tengkorak. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Tepat di bagian bawah cerebellum terdapat jembatan farol yang berfungsi sebagai penghubung kedua bagian otak kecil untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Navigo. Oke, selanjutnya sumsum. Sumsum lanjutan atau bisa disebut dalam bahasa Latinnya medulla oblongata. Ya, dari sketsa gambar ini kita lihat ada meninges, otak besar, cerebrum, otak kecil, otak tengah, pons faroli, medulla oblongata, sumsum tulang belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sumsum lanjutan merupakan lanjutan otak yang paling posterior, berfungsi mengatur denyut jantung, lebaran, dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, dan batuk, atau bisa disebut gerakan pasif manusia. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan saraf dan sel yang memanjang dari bagian bawah otak hingga punggung bawah, dari bawah otak sampai tulang ekor kita. Nah, sumsum tulang belakang diselaputi meninges dan di bagian tengahnya berisi cairan cerebrospinal. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai penghubung impuls dari dan ke otak serta memberi kemungkinan terjadinya gerak refleks. Oke. Yang B adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi pada dasarnya merupakan lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Yang pertama adalah sistem saraf kranial. Sistem saraf kraniospinal terdiri dari 12 pasang saraf yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah saraf spinal. Nah, saraf spinal ini adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat di tubuh manusia. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari.
seperti denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan ekskresi enzim. Yang kedua, sistem saraf otonom merupakan saraf motorik dan terdiri dari atas sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, kerja dari otonom ini dipengaruhi oleh hipotalamus. Bagian depan dan tengah hipotalamus mengendalikan saraf parasimpatis, sedangkan bagian belakang dan sampingnya mengendalikan saraf simpatis. Nah, di sini pasti terdapat gangguan pada otak dan sistem saraf. Nah, yang pertama itu demensia atau penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Nah, kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Yang kedua, Alzheimer merupakan suatu kondisi di mana sebagian sel-sel di otak sudah tidak berfungsi. Nah, penderita penyakit Alzheimer akan menerima atau mengalami kemunduran fungsi intelektual yang cukup berat, seperti para lansia. Yang kedua adalah alat indera. Yang pertama, pastinya mata kita, dua bola mata kita. Nah, indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan ini disebut juga fotoreseptor atau menerima cahaya atau sebagai pengumpul cahaya pada tubuh manusia. Karena mata ini sangat peka terhadap rangsangan cahaya, mata itu merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Nah, selanjutnya gambar visual ini ditransferkan ke otak. Di dalam mata terdapat beberapa bagian sebagai proses penglihatan. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikut bagian pada mata. Pertama adalah kornea. Kornea mata berfungsi meluruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada saput jala atau retina. Yang kedua adalah iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, maka mata akan berwarna merah. Yang ketiga adalah lensa ini. Terdapat lensa. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Nah, jika terdapat masalah, maka gambar akan kabur. Nah, yang keempat ini adalah retina, sebagai penangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina ini terletak di paling belakang pada mata. Nah, yang kelima ini saraf mata. Nah, memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Nah, yang terakhir adalah otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata, sehingga mata bergerak ke kanan kiri atas bawah secara bebas. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah indera pendengar. Nah, apa sih yang terdapat bagian-bagian telinga dan beserta fungsinya? Oke, yang pertama adalah telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berperan penting sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah untuk menangkap suara yang datang. Nah, yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini itu terdiri dari 2 bagian, yaitu osikel dan saluran Eutasius. Osikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam osikel, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sagurdi. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran Eutasius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah.
Maka dari itu tidak heran kita mempunyai kotoran yang berwarna kuning atau merah. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat koklea atau organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea ini memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari dua jenis cairan, yaitu endolim dan perilim. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Oke. Yang ketiga adalah indera peraba. Struktur bagian dari indera peraba terdiri dari beberapa bagian, yaitu epidermis bagian terluar, dermis bagian tengah dari kulit, dan juga hipodermis bagian yang paling dalam. Epidermis adalah lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. Untuk bagian kulit yang tebal ada di bagian telapak tangan dan juga telapak kaki. Sementara untuk kulit yang tipis ada di bagian tubuh lain selain kulit telapak tangan dan juga kaki. Ada beberapa fungsi dari lapisan epidermis, yakni sebagai penghalang untuk melindungi tubuh sebagai patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh, untuk memberikan ketahanan mekanis tubuh, untuk memberikan warna kulit, untuk melindungi tubuh dari resiko paparan berlebih sinar UV. Lapisan epidermis ini terdiri dari 4 lapisan, yakni lapisan tanduk, Malpighi, spinosum, dan juga lapisan basal. Lapisan tanduk atau lapisan kulit terluar yang mengalami desquamasi, yakni pengelupasan lapisan paling luar yang terjadi terus-menerus. Lapisan ini tidak dilapisi pembuluh darah sehingga pengelupasan tidak menimbulkan rasa sakit, atau bisa disebut sebagai kulit mati. Nah, yang kedua adalah lapisan Malpighi. Lapisan kulit ini yang tersusun dari sel hidup dan memperoleh nutrisi dari pembuluh kapiler di lapisan dermis. Lapisan Malpighi ini berguna untuk memberikan warna pada kulit manusia. Yang ketiga, lapisan spinosum. Lapisan kulit yang tersusun dari sel dengan bentuk tak beraturan yang bisa membelah diri, berguna untuk menjaga kekuatan serta kelenturan kulit. Yang terakhir adalah lapisan basal. Lapisan kulit yang terus membelah diri untuk memperbarui epidermis yang sudah rusak. Ini adalah lapisan terbawah epidermis yang akan membentuk kulit baru. Nah, yang kedua adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5 mm yang terdiri dari 3 bagian, yakni fibrolas, makrofag, adiposit. Nah, dari fibrolas ini berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Makrofag berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit, terlebih untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk ke kulit dari kulit. Nah, yang adiposit adalah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak. Nah, yang ketiga adalah hipodermis, merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis atau lapisan terdalam yang paling banyak mengandung lemak, yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan, dan fungsi lain yakni untuk menahan di bagian tubuh dan juga mengatur suhu. Hipodermis ini merupakan lapisan yang paling dalam dari kulit, memiliki pembuluh darah, limfa, dan juga sistem saraf yang letaknya sejajar dengan permukaan kulit. Nah, berikut ini fungsi dari hipodermis. Pertama, membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap benturan, memberikan bentuk tubuh, menyediakan makanan karena merupakan tempatnya lemak berkumpul, dan akhirnya membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. D. Indera pengecap. Pada manusia, makanan dapat dirasakan karena adanya reseptor pengecap yang disebut sel-sel pengecap atau puting pengecap atau papila. Pada lidah, pada manusia papila ini berjumlah kurang lebih 2000 buah.
Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis atau pili adalah benang, papila circumvallata atau sirkum adalah bulat, dan papila fungiformis, fungi adalah jamur. Tunas pengecap adalah bagian yang ada di pinggir papila, terdiri atas 2 sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap. Lidah dapat merasakan 4 rasa kecap utama, yaitu manis, pahit, asin, dan masam. Indra pencium. Bagian hidung, bagian luar. Organ hidung bagian dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu ada lubang hidung dan palumela yang merupakan sekat di antara kedua lubang tersebut. Lubang hidung. Secara fungsi, lubang hidung selain sebagai tempat masuknya udara kotoran dan keliling kita. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat seluput lendir dan bulu hidung atau silia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Septum atau pemisah hidung. Pemisah antara lubang hidung yang kanan dan yang kiri dinamakan dengan septum hidung. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat bagian bawah saraf bau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung itu tidak mencapai sistem pernapasan. Serabut saraf pembau. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera pencium kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut ingus. Ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. 3. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari: pertama, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga kelenjar penguasa karena hipofisis mengkoordinasikan berbagai fungsi dari kelenjar endokrin lainnya. Terdapat 3 bagian yang menyusun
hipofisis, yaitu hipofisis bagian depan atau anterior, hipofisis intermediate, dan hipofisis bagian belakang. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu pertama, lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Adenokortikotropin atau ACTH merangsang kontraks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Fosil stimulating hormone atau FSH memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Luteinizing hormone atau LH menstimulasi estrogen. Interstitial cell stimulating hormone atau ICSH menstimulasi tesis dan menghasilkan testosteron. Yang terakhir, prolaktin atau TH menstimulasi sekresi air susu. Dua, lobus intermedia menghasilkan hormon somatoro atau STH merangsang tubuhnya tulang. Melanocyte stimulating hormone atau MSH mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Yang ketiga, lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin merangsang kontraksi otot di uterus. Antidiuretik hormon atau ADH mencegah pembentuk urin dalam jumlah banyak. B. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Tridotiritronin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang C. Kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. D. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks menghasilkan hormon, korteks mineral untuk menyerap natrium dan darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya, kadar gula darah akan turun.
glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa karena kadar gula darah akan naik. F. Kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skortum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki, menghasilkan 1 hormon, testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. G. Kelenjar pada usus dan lambung. Pada usus 12 jari dihasilkan hormon sekretin dan kolestokinin. Hormon sekretin berfungsi merangsang pengeluaran getah pankreas. Hormon kolesistokinin merangsang pengeluaran getah empedu. Pada lambung, hormon gastrin yang merangsang pengeluaran getah lambung. A. Kelenjar timus atau kacangan. Terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan 1 hormon, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Pengaruh obat-obatan atau nabza terhadap sistem koordinasi. Nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat memberikan efek yang lebih buruk bagi kesehatan dibalik kenikmatan yang sesaat. Banyak sekali efek narkoba yang dapat dirasakan dan sebenarnya narkoba ini ilegal di Indonesia. Bahkan narkoba ini memicu kematian yang jauh lebih cepat. Penyalahgunaan segala jenis dan bentuk narkotika, baik yang alamiah maupun sintesis, berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Berikut ini pengaruh yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. 1. Pecandu narkotika akan mengalami kemunduran daya pikir, lemah ingatan, pelupa, dan menjadi dungu. 2. Pengaruh terhadap sistem saraf, yaitu akan menimbulkan halusinasi. 3. Pengaruh terhadap sistem peredaran darah, yaitu akan mengotori darah dan meningkatkan kerja jantung akibat adanya penyempitan pembuluh darah. 4. Pengaruh terhadap sistem pencernaan, terutama kerusakan fungsi hati, sebagai akibat dari pengotoran darah oleh narkotika. 5. Bahaya ketagihan atau drug addiction dan ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. 6. Penghentian penggunaan narkotika secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala withdrawal atau sakau. Gejala-gejalanya adalah gugup, cemas, gelisah, pupil mata mengecil, sering menguap, badan menggigil atau demam, pegal-pegal, kejang-kejang pada otot, diare, muntah, nafsu makan berkurang, pernapasan cepat, dan tekanan darah naik. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke host. Rangkaian presentasi kita telah selesai. Saya akan bacakan simpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi mempunyai 3 macam sistem, yaitu sistem syaraf, alat indera, dan sistem endokrin. Sistem syaraf. Sistem syaraf memiliki sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum, dan sistem syaraf tepi. Yang kedua, alat indera. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihat,
atau mata, indera pendengar atau telinga, indera peraba atau kulit, indera pengecap atau lidah, dan indera pencium atau hidung. Dan yang terakhir, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran nukleus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, kelenjar pankreas atau palau Langerhans, kelenjar timus atau kelenjar kacangan, kelenjar pada usus dan lambung, dan kelenjar kelamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.